Filsafat. Mengapa Sokrates membenci demokrasi? Kita sudah terbiasa berpikir positif mengenai demokrasi dan berpikir positif pula tentang Athena kuno sebagai peradaban yang melahirkan demokrasi. Parthenon bahkan hampir sudah dijadikan ungkapan untuk nilai-nilai demokratis. Sampai-sampai para pemimpin demokratis senang berfoto di depannya. Dengan demikian, mungkin akan mengejutkan kita bahwa salah satu pencapaian Yunani kuno terhebat, yaitu filsafat, bersikap amat curiga terhadap pencapaiannya yang lain, yaitu demokrasi. Bapak filsafat Yunani, Sokrates, sebagaimana digambarkan oleh Plato, bersikap amat pesimis terhadap demokrasi. Dalam The Republic buku ke-6, Plato menggambarkan bahwa Sokrates sempat bercakap-cakap dengan seorang karakter bernama Adeimantus. Dia mencoba menunjukkan berbagai kekurangan demokrasi kepada Adeimantus dengan cara membandingkan sebuah masyarakat dengan sebuah kapal. Sokrates bertanya, kalau Anda sedang berpergian naik kapal, siapa yang menurut Anda paling ideal untuk memimpin kapal? 1. Siapa saja boleh? Atau 2. Orang-orang yang berpendidikan dalam menghadapi aturan dan kerumitan perjalanan laut? Tentu saja yang kedua, jawab Adeimantus. Kemudian Sokrates merespon, lalu mengapa kita terus berpikir bahwa semua orang, siapa saja, boleh menilai siapa yang akan menjadi pemimpin dari sebuah negara? Maksud Sokrates adalah bahwa memilih dalam sebuah pemilihan umum adalah suatu keterampilan dan bukan intuisi acak. Dan seperti keterampilan lainnya, keterampilan memilih pun juga harus diajarkan secara sistematis kepada masyarakat. Membiarkan orang-orang memilih tanpa pendidikan sama tidak bertanggung jawabnya dengan membiarkan mereka mengomando sebuah kapal yang sedang berlayar di bawah badai. Sokrates sendiri kemudian mengalami secara langsung bencana akibat kebodohan para pemilih. Pada tahun 399 sebelum Masehi, dia, sang filsuf, diadili dalam sebuah tuduhan yang dibuat-buat, yaitu tuduhan bahwa dia merusak moral anak muda Athena. Dewan juri yang terdiri dari 500 warga kota Athena kemudian diminta untuk menilai kasus ini, dan akhirnya memutuskan dengan margin yang sempit bahwa sang filsuf itu memang bersalah. Ia kemudian dihukum mati dengan racun hemlock dalam sebuah proses yang bagi orang-orang yang berpikir sama tragisnya dengan hukuman mati Yesus bagi para penganut Kristen. Dia juga menekankan bahwa hanya orang-orang yang berpikir mengenai isu-isu rasional dan mendalamlah yang berhak memilih dalam pemilu. Kita telah melupakan perbedaan ini, perbedaan antara demokrasi intelektual dan demokrasi sebagai hak yang diberikan sejak lahir. Kita telah memberikan hak pilih kepada semua orang, tanpa membuat hubungan antara hak pilih dengan kebijaksanaan. Dan Sokrates tahu persis hasil akhir dari hal tersebut, yaitu pada sebuah sistem yang paling ditakuti oleh orang Yunani, sistem demagog. Orang Athena kuno punya pengalaman menyakitkan dengan kaum demagog. Misalnya Alcibiades, orang yang licik, kaya, karismatik, dan pandai bersilat lidah, yang menghabisi hak-hak dasar dan mendorong Athena untuk melakukan pergerakan militernya di Sisilia yang berakhir dengan bencana. Sokrates tahu persis betapa mudahnya orang-orang yang mencari jabatan melalui pemilu dapat memanfaatkan keinginan kita untuk kepentingan mereka. Ia meminta kita membayangkan sebuah debat pemilu antara dua kandidat. Satu kandidat seperti dokter, dan kandidat yang lain seperti pemilik toko permen. Si pemilik toko permen akan berpendapat seperti ini tentang saingannya. Lihatlah, orang ini telah memberikanmu banyak sekali kesengsaraan. Ia menyakitimu, memberikan kepadamu berbagai ramuan pahit, dan melarangmu makan dan minum apapun yang kamu inginkan. Ia tidak akan memberikan kepadamu pesta-pesta yang berisi berbagai macam hal-hal yang menyenangkan dan bervariasi, seperti yang bisa saya berikan. Sokrates meminta kita untuk berpikir mengenai respon para audiens. Apakah menurutmu sang dokter akan mampu menjawab secara efektif? Jawabannya adalah, saya memang menyulitkanmu dan melawan berbagai keinginanmu. Hal itu semuanya untuk membantu dirimu. Tentu jawaban ini akan menyebabkan kehebohan di antara para pemilih. Kita telah melupakan semua peringatan dan perkataan Sokrates.
yang tidak setuju terhadap demokrasi. Kita lebih suka untuk berpikir tentang demokrasi sebagai sebuah kebaikan yang memang ambigu, dan bukan sebagai suatu hal yang keefektifannya berbanding lurus dengan keefektifan sistem edukasi. Sebagai hasilnya, kita telah memilih banyak sekali pemilik toko permen dan sedikit sekali dokter.